warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat dan karunia Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita tercinta, kekasih kita dan panutan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih yang pada pertemuan yang telah lalu telah sampai dalam pembahasan makruhat al-wudu, yaitu makruhnya wudu. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu sempat kita baca 2 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama, at-tawaddu fil makan an-najis, berwudu di tempat yang ada najisnya. Ini min makruhat al-wudu, termasuk makruh wudu, yaitu berwudu di tempat yang ada najisnya, karena dikhawatirkan air yang terjatuh ke najis tersebut akan kembali ke kaki atau ke sarung atau celana, sehingga mengotori kaki, mengotori baju. Maka berwudu di tempat yang ada najisnya hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua, melebihkan bilangan dari 3. Artinya bilangan lebih dari 3 ini digolongkan oleh para ulama sebagai makruhat al-wudu, hukumnya makruh. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab Al-Mughni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam tawadda'a 3 wa qala man zada faqad asa'a wa zalam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Kemudian beliau berkata, siapa yang menambahnya maka dia telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Berdasarkan hadis ini, maka bilangan keempat dan seterusnya dihukumi sebagai makruh wudu.
Jadi cukup 3 saja. Ya. Kalau mau lebih dari 1 silakan, tapi jangan lebih daripada 3. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, al-israfu fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini sering kita lihat ya di kalangan kaum muslimin, di masjid-masjid, penggunaan air yang israf, ya, berlebih-lebihan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa beliau berwudu cukup 1 mud saja. Ya, cukup 1 mud saja. Dan berlebih-lebihan dalam apa saja dalam agama kita dilarang hukumnya. Dalam pembahasan ini, berlebih-lebihan dalam menggunakan air juga dihukumi makruh. Kalau tidak bisa seperti Nabi berwudu cukup 1 mud, maka jangan sampai masuk ke dalam kategori berlebih-lebihan. Ada yang berkata, kenapa Nabi berwudu cuma 1 mud? Karena di daerahnya Nabi dulu susah air, sulit air. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah, air banyak. Maka ini keliru. Bukan itu alasannya. Alasannya, walaupun air itu banyak, tapi tidak juga dibenarkan untuk menggunakan air tersebut secara berlebih-lebihan. Karena apapun yang berlebih-lebihan di dalam agama kita dilarang. Ya, apapun, apa saja yang berlebih-lebihan dilarang dalam agama kita. Ini yang ketiga. Nabi berwudu dengan 1 mud air. Riwayat ini ada dalam kitab Majma' Az-Zawaid, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Kemudian yang keempat, tarku sunnatin au akthar min sunanil wudu. Meninggalkan 1 sunnah atau lebih dari sunnah-sunnah wudu. Nah, ini juga makruh. Tidak dibenarkan, atau jika ditinggalkan 1 saja dari sunnah-sunnah wudu, maka ini adalah perbuatan yang makruh. Karena meninggalkan sunnah berarti melewatkan pahala. Meninggalkan 1 sunnah dari apa saja, dalam hal ini adalah sunnah wudu, maka kita telah melewatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekuat mungkin seorang mukmin melakukan sunnah-sunnah apa saja. Jangan beralasan kan hukumnya cuma sunnah, atau kan hukumnya cuma mustahab. Padahal kalau kita lewatkan 1 sunnah, 1 perkara agama yang hukumnya mustahab, mustahab itu dianjurkan, maka dengan demikian kita telah melewatkan pahala. Ya, kita telah melewatkan pahala. Maka
sekuat mungkin untuk melakukan sunnah. Kemudian yang kelima, al-wudu' bi fadlil mar'ah. Berwudu dengan sisa air yang digunakan oleh perempuan. Masalah ini ada khilaf kalangan para ulama. Berwudu dengan sisa air perempuan. Kalau mazhab Imam Syafi'i, malah ini dikategorikan air yang tidak boleh berwudu dengannya, karena air yang musta'mal. Maka saya katakan ada khilaf dalam masalah ini. Syekh pengarang buku ini, beliau memasukkan berwudu dengan sisa air yang digunakan oleh perempuan hanya kepada makruh wudu. Artinya kalau dilakukan atau kalau seseorang berwudu dengan air tersebut sah wudunya, tapi dia melakukan perbuatan yang makruh dalam agama. Begitu. Maka yang terbaik dalam hal ini meninggalkannya. Ya, meninggalkannya walaupun dia sah. Maka yang terbaik tidak berwudu dengan sisa air yang digunakan oleh perempuan. Ada hadis dalam masalah ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tuhuril mar'ah. Rasulullah melarang ya menggunakan air sisa air yang digunakan bersuci oleh perempuan. Perempuan di sini umum, mencakup istri kita, anak perempuan kita. Maka yang terbaik meninggalkannya atau tidak menggunakan air yang telah digunakan oleh perempuan untuk bersuci. Ini yang terbaik. Kemudian ma'asyiral ikhwah, cukup ini 5 poin ini, termasuk makruh wudu disebutkan oleh Syekh di sini di kitab ini. Kemudian kita masuk kepada nawaqidh al-wudu, pembatal wudu. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini min baulin au madhin au wadyin au udratin au fusain au duratin wa yusamma hadha bil hadath. Pembatal yang pertama yaitu yang keluar dari 2 jalur. Ya. Yang keluar dari 2 jalan, 2 jalur. Qubul dan dubur. Yang keluar dari itu membatalkan wudu. Termasuk di dalamnya baul, artinya air kencing, madhi, juga wadi, dan juga buang angin. Di sini dibedakan fusa dan durat. Ini bahasa Arab. Kalau fusa itu buang angin yang enggak berbunyi. Kalau durat buang angin yang berbunyi. Hakikatnya sama, buang angin. Tapi itulah bahasa Arab nih. Dibedakan. Nah, ini disebut dengan hadath. Disebut dengan hadath. Ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu ketika dia berhadath sampai dia berwudu. Ini dalilnya bahwa
orang yang berhadas tidak dibenarkan untuk sholat sampai dia berwudu. Tidak dibenarkan untuk sholat sampai dia berwudu. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh tidak menyebutkan mani. Tidak menyebutkan mani. Karena memang mani bukan termasuk hadas dalam masalah ini. Tapi dia, maksud saya, tidak cukup hanya dengan berwudu. Dia harus disucikan dengan al-ghuslu, mandi janabah. Ya. Tidak cukup dengan berwudu saja. Dia harus dengan mandi. Namun apakah mani itu termasuk najis atau tidak? Ada silang pendapat para ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan mani termasuk najis, sebagian mengatakan tidak. Yang saya condong kepadanya adalah bahwa mani tidak termasuk najis. Karena Nabi SAW pernah di kain beliau terkena mani, kemudian Aisyah radhiyallahu anha hanya membersihkan keraknya saja. Kemudian Nabi menggunakan kain itu untuk sholat. Para ulama menyebutkan, maka ini menunjukkan bahwa mani itu bukan bagian dari najis. Bukan bagian dari najis. Kemudian pembatal yang kedua, an-naumu ats-tsaqil idza kana sahibuhu muttaji'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda. Pembatal yang kedua adalah tidur yang lelap. Mohon maaf Pak, ini sepertinya mengganggu. Gimana kalau nggak pakai mic ini? Insyaallah terdengar lah. Saya lanjutkan. Tidur yang lelap, yang sangat nyenyak. Ya. Ini juga disebutkan oleh Syekh di sini, kalau orang yang tidur itu dalam keadaan terlentang. Ya. Kenapa? Alasannya karena mata itu kunci dubur. Kalau sudah tertidur, nggak ada yang ngontrol lagi. Ya. Maka kalau orang tidur itu, mohon maaf ya, kalau dia buang angin itu nggak terasa, nggak tahu dia. Kata Nabi, mata ini kontrolnya. Kalau udah tertidur nggak tahu lagi. Maka dikategorikan di sini an-naum ats-tsaqil sebagai pembatal wudu. Ini ma'asyiral ikhwah, Syekh menyebutkan kalau dia tidurnya terlentang. Kalau dia tidurnya terlentang. Ya. Padahal dalam masalah ini tidak hanya itu saja pandangan ulama. Mau tidurnya terlentang, mau duduk, yang penting kalau tidurnya lelap membatalkan wudu. Ya, yang penting kalau tidurnya lelap membatalkan wudu. Ini yang lebih berhati-hati. Ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ya, kalau kita tertidur, maka berwudu ulang. Ini banyak terjadi saat Jumat ya. Saat khutbah Jumat. Ini jamaah banyak saya lihat yang tertidur saat khutbah. Bahkan terkadang khutbah itu dijadikan ajang untuk tidur lelap. Nah, ini salah, padahal khutbah itu harusnya didengar. Bahkan sunnahnya kita melihat sang khatib, menghadapkan diri kita ke khatib dan melihatnya, memandangnya. Itu sunnahnya. Saya perhatikan banyak teman-teman ini, terkhusus yang udah bawa bapak nih, yang udah tua. Sebaik khatib innal hamdalillah, dia pun tunduk.
khusyuk ya mendengar. Ini salah, ini keliru jemaah. Ini kalau terjadi kita perbaiki. Ya, kalau ada di kita maka kita perbaiki. Karena khutbah itu diperintahkan kita untuk mendengarnya dan menghadapkan diri kita kepada sang khatib. Jangan dijadikan ajang mumpung nih. Ya, mumpung bisa duduk istirahat. Jangan ya. Sayang karena pahalanya besar. Ya. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan orang yang tidak mendengar khutbah nggak sah baginya Jumat. Walaupun pendapat ini tidak kuat. Tapi kan ngeri ya. Kita datang-datang dari rumah sengaja bersih-bersih pakai minyak wangi, nggak dihitung Jumatan. Kan kasihan. Maka jangan datang ke masjid di awal waktu sebelum dikumandangkan azan, datang biar dapat unta. Kan gitu. Yang di awal waktu dapat unta. Waktu berikutnya dapat sapi sampai dapat telur ayam. Ini saya tanya Bapak, teman-teman semua saya tanya. Andai itu diwujudkan nyata, kira-kira kita datangnya yang di awal waktu atau di belakang waktu nih? Awal waktu. Tiap Jumat dapat unta kita. Tapi masalahnya itu nanti diberi Allah. Nanti dia. Di mana tuh? Nah, di kampung abadi. Dan dia berbentuk pahala nanti. Dirahasiakan Allah sekarang nggak dinampakkan. Nah, yang mau itu, yang mau untanya di kampung abadi hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang yang memiliki keimanan yang kuatlah yang percaya perkara gaib, ya kan? Ya enggak, Pak? Karena orang-orang yang memiliki keimanan yang kuatlah yang percaya tentang perkara yang gaib. Itu kan gaib tuh. Kata Nabi yang datang di awal waktu dapat unta. Mana unta yang enggak ada? Gaib. Nah, orang yang punya keimanan dia percaya dia bakalan dapat unta walaupun enggak di sini, tapi di akhirat. Maka datang di luar. Nah, kalau datang di luar, sibukkan dengan ibadah, dengan baca Al-Qur'an, dianjurkan baca surah Al-Kahfi di situ, dengan berzikir. Ya. Jangan malah tidur. Sayang. Nah, kemudian saat khutbah jangan tidur, jamaah. Itu khatib datang terkadang dari jauh. Dia datang itu untuk khutbah. Sampai dia di masjid, tengoknya teman-temannya semuanya tertunduk. Ini saya khutbah bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Terkejut orang semua. Bahkan ada, saya sering dapati di masjid ini Pak ya, yang sudah selesai iqamah masih tertidur, dibangun baru bangun. Yang sayangnya langsung sholat, ikut sholat nggak wudhu dulu. Padahal itu dapat membatalkan wudhu. Ya, jadi an-naum ats-tsaqil, tidur yang lelap bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, istitar al-aql wa faqdu syu'ur bi ighma'in aw sukrin aw junun. Idh halatu istitaril aqli la yadri fiha al-'abdu untuqidha wudu'uhu bimithli fusa'in mathalan aw lam yuntaqad. Artinya istitarul aqal artinya hilang akal. Seperti saat pingsan, saat mabuk atau gila, atau apa saja yang seseorang kehilangan akal. Ini contoh ya. Pingsan, mabuk, gila. Karena orang yang hilang akalnya, dia nggak tahu apakah wudhunya masih ada, masih belum batal, atau sudah batal. Bahkan sebenarnya orang yang hilang akal tidak wajib sholat.
maka wudunya pun kalau dia hilang akal sudah dihitung batal. Contohnya setelah berwudu, ketika ingin melakukan sholat dia pingsan, terjatuh pingsan karena mungkin ada kecapean atau apa penyakit, maka orang ini ketika sadar dia harus wudu lagi. Dia harus wudu lagi. Kenapa? Alasannya karena di saat dia pingsan, hilang akalnya, dia nggak tahu apakah dia sudah batal atau belum. Maka diminta untuk berwudu kembali. Kemudian sukr, mabuk. Orang yang mabuk juga dikategorikan orang yang hilang akal. Ya, orang yang mabuk dikategorikan orang yang hilang akal. Apa yang bisa membuat mabuk? Di antaranya minum minuman keras dan narkoba. Ya. Apa lagi, Pak? Itulah kayaknya. Minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba menyebabkan seorang hilang akal, maka batal wudunya. Apalagi junun, gila. Ini jelas. Kemudian yang keempat, masu adz-dzakari bi batinil kaffi wal asabi'. Menyentuh kemaluan dengan batin al-kaf. Batinul kaffi itu ini, bagian dalam tangannya. Ini disebut dengan zahirul kaf. Yang membatalkan itu, kata Syekh di sini, adalah batinul kaf. Ini. Apabila tangan kita menyentuh, yang ini dia, batinul kaf, tangan ini menyentuh kemaluan, maka membatalkan wudu. Bagaimana dengan zahirul kaf ini? Kalau dia menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Dalilnya mana? Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh beliau. Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, janganlah dia salat sampai dia berwudu. Di sini, Pak, dalam pembahasan ini, kalau kita baca buku fikih yang besar dari segala mazhab yang ada, dari 4 mazhab yang ada, maka kita akan dapati panjang sekali pembahasan dan silang pendapat para ulama dalam masalah ini. Saya singgung sedikit aja. Sebagian ulama mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah saya menyentuh kemaluan saya membatalkan wudu? Maka Nabi berkata, tidak, karena kemaluanmu adalah bagian dari tubuhmu, bid'atun minka. Berdasarkan ini akhirnya para ulama pun berselisih. Sebagian berpegang kepada hadis yang barusan kita baca, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka jangan dia salat sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Sementara hadis yang tadi, innaha bid'atun mink, sesungguhnya innahu bid'atun mink, dia adalah bagian dari tubuhmu. Maksudnya kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu juga. Hadis ini menyatakan bahwa kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya. Maka dari sini berselisihlah para ulama. Ya, yang rajih dalam masalah ini adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Karena hadis yang Nabi menyebutkan siapa yang menyentuh kemaluannya janganlah dia sholat sampai dia berwudu, adalah hadis yang belakangan disebutkan Nabi. Sedangkan hadis yang innahu bid'atun minka, sesungguhnya dia adalah bagian dari tubuhmu, adalah hadis yang disebutkan Nabi lebih awal.
Maka berlakulah di sini yang disebut dengan kaidah usuliyah nasikh dan mansukh. Bagi teman-teman, bagi ikhwah yang pernah belajar usul fikih langsung paham nih. Ada nasikh, ada mansukh. Hadis yang man massa dzakarahu ini berarti nasikh. Hadis yang innahu bid'atun mink berarti hadisnya mansukh, dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang baru. Karena hadis yang man massa dzakarahu itu belakangan disebutkan Nabi, dan inilah yang berlaku. Ini kesimpulan dari perdebatan yang sangat panjang dan silang pendapat yang sangat panjang di kalangan para ulama dalam satu masalah ini. Dalam satu masalah ini. Yang rajih maksudnya yang kuat dari pendapat para ulama adalah bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya, jadi kalau tersentuh kemaluan silakan untuk berwudu kembali. Kemudian yang kelima, ar-riddah. Apa arti ar-riddah? Murtad. Ya. Murtad menyebabkan batal wudu seorang, bahkan menyebabkan batal seluruh amal. Kalau orang murtad, bukan hanya wudu saja yang batal, tapi seluruh amalan-amalannya yang dia lakukan, seluruh ibadah-ibadahnya yang dia lakukan batal semuanya. Kenapa? Karena hakikat orang yang murtad itu adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Mukhatabnya adalah Nabi. Allah sebutkan kepada Nabi, jika engkau buat syirik maka akan batal amalanmu. Ini dikatakan kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi kata Allah, wahai Muhammad, kalau kau buat syirik, menyekutukan Allah, maka batal amalanmu. Dan Nabi nggak mungkin buat syirik. Kalau itu berlaku kepada Nabi, lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita jatuh kepada kesyirikan, maka batallah seluruh amal. Maka ini diantara disebutkan oleh para ulama, diantara bahayanya kesyirikan adalah dapat membatalkan seluruh amal. Maka hati-hati. Kemudian yang keenam, aklu lahmil jazur. Memakan daging unta. Dalilnya mana? Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, apakah kami berwudu setelah makan daging kambing? Qala in syi'ta. Nabi berkata, jika kau mau silakan berwudu. Maka ini menunjukkan daging kambing tidak, memakan daging kambing tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan untuk berwudu setelahnya. Kemudian dia berkata lagi, apakah kami berwudu setelah makan daging unta? Nabi berkata, qala na'am. Iya. Maka ini menunjukkan makan daging unta dapat membatalkan wudu. Hadisnya rawahul Imam Ahmad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, massul mar'ati bi syahwatin. Menyentuh wanita dengan syahwat. Menyentuh perempuan, wanita dengan syahwat. Ini dapat membatalkan wudu. Syekh berkata di sini, dalilnya sama dengan dalil menyentuh kemaluan dianjurkan untuk berwudu, harus berwudu. Karena menyentuh kemaluan yuthirus syahwah, membangkitkan syahwat. Ya, beliau kiaskan dengan ini. Berarti menyentuh wanita dengan syahwat juga membatalkan wudu. Masalah ini jamaah
lagi-lagi kuat sekali perdebatannya di kalangan para imam kita. Imam Syafi'i keras dalam masalah ini. Beliau berkata, sebatas menyentuh, tersentuh, bukan hanya menyentuh, tersentuh saja, maka membatalkan wudu. Tersentuhnya laki-laki kepada perempuan, maka itu membatalkan wudu keduanya. Laki-laki batal wudunya, perempuan batal wudu. Sebagian ulama mengatakan tidak, selagi menyentuhnya tanpa ada syahwat. Kalau pakai syahwat baru batal. Ya. Dalilnya pernah saya jelaskan di awal-awal pertemuan, aula mastumun nisa, atau kata Allah aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Berdasarkan ini Imam Syafi'i dan yang ulama-ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i berkata bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudu. Sebagian lagi mengatakan tidak. Karena maksud daripada aula mastumun nisa adalah au jama'tumun nisa. Melakukan hubungan suami istri. Jima', ya. Maka ayat ini membicarakan tentang jima', bukan tentang hanya sebatas menyentuh. Ya. Bukan hanya sebatas menyentuh. Maka saudara-saudara kita di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan di mana-mana yang menganut mazhab Syafi'i, yang mempelajari mazhab Syafi'i, keras dalam masalah ini. Ya, kalau mereka tersentuh saja dengan perempuan, maka mereka akan berwudu kembali. Ya. Ini saya katakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seseorang mengambil pendapat ini dan mengamalkannya, silakan. Enggak ada masalah. Tapi dia harus konsisten. Jangan separuh-separuh. Artinya begini, jangan hanya berlaku di kampungnya saja, pergi ke daerah orang berbeda, ya. Apalagi kalau pergi ke Arab Saudi saat melakukan umroh. Wah, ini lebih repot ya jemaah ya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena yang pernah umroh, haji, tahu kondisinya. Padatnya manusia di Ka'bah itu, ya, saat tawaf itu kan harus berwudu. Tawaf itu Pak, sebelum tawaf kan harus bersuci dulu kan, harus wudu dulu kan. Nah, di situ teman-teman kita orang-orang Indonesia sering saat saya di sana saya perhatikan sering kesulitan dan kewalahan. Kenapa? Karena membeludaknya manusia di situ, laki-laki perempuan, menyulitkan mereka, akhirnya sibuk dengan melihat, lalai dari memperbanyak zikir saat tawaf. Karena takut disentuh perempuan, batal wudu, ulang tawaf lagi. Ada Pak yang pernah umroh Pak? Belum ya? Ada? Wah ada Pak sehat tuh. Udah Pak? Belum? Semoga kita umroh lah ya. Amin ya Allah. Nanti Bapak tahu nih kondisinya di sana gimana. Oke, kita ulang bahwa menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Menyentuh wanita tanpa syahwat, sebagian mengatakan membatalkan wudu, sebagian tidak. Ya. Silakan bagi teman-teman para ikhwah yang memegang pendapat ini bahwa menyentuh sebatas tersentuh, maka saya mengulangi wudu, silakan, nggak ada masalah. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu,
Itu juga berdasarkan dalil yang ada. Ini 7 poin yang membatalkan wudhu. Saya ingin bertanya dulu. Saya ingin kita semua paham sisi pendalilannya. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Imam Syafi'i mengatakan menyentuh wanita atau tersentuh dengan wanita membatalkan wudhu? Siapa yang bisa jawab, Pak? Ada yang bisa jawab? Coba jawab. Harus ada interaksi, jemaah, biar supaya paham. Ya, sisi pendalilannya. Saya ingin paham, ingin tahu teman-teman semua paham nggak? Biar nanti bisa menjelaskan ke masyarakat kita. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan menyentuh wanita walaupun tanpa syahwat membatalkan wudhu? Mana dalil yang diambil Imam Syafi'i? Dan bagaimana Imam Syafi'i memahaminya? Silakan, Syekh. Silakan, Syekh. Karena mengambil dari zahir ayat. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Bisa jelaskan lagi? Zahir ayat aula mastumun nisa. Kenapa dengan aula mastumun nisa? Karena Imam Syafi'i memahami bahwa itu adalah menyentuh secara mutlak. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini luar biasa nih. Mumtaz ya. Karena Imam Syafi'i memahami zahir ayat ini adalah menyentuh wanita secara mutlak. Enggak pakai syahwat, pokoknya menyentuh membatalkan wudhu. Sedangkan ulama yang berseberangan dengan Imam Syafi'i yang mengatakan menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu, juga menggunakan ayat ini bahwa aula mastumun nisa itu tidak ada kaitannya dengan sentuh gitu. Tapi para ulama mengatakan au jama'tumun nisa. Ulama tafsir menafsirkannya itu maksudnya adalah melakukan jima', berhubungan suami istri. Sehingga yang dimaksud oleh ayat itu kata mereka bukan sebatas menyentuh atau menyentuh secara mutlak, tapi menyentuhnya dengan syahwat. Itu yang membatalkan wudhu. Baik. Kemudian ma yustahabbu minhu wudu. Orang-orang yang dianjurkan untuk berwudu. Yang pertama, sahibus salas. Sahibus salas ini orang yang buang airnya nggak bisa ditahan atau terus-terusan dia. Atau buang anginnya nggak bisa ditahan, bukan nggak bisa tahan, dia penyakit ini, ya, buang angin terus-terusan atau buang air terus-terusan. Maka orang yang seperti ini dianjurkan setiap kali sholat untuk berwudu. Lalu bagaimana saat sholat? Keluar juga. Para ulama menyebutkan lanjutkan sholat. Lanjutkan sholat. Ini disebut dengan salas. Ya. Salas itu penyakit ya, seseorang nggak bisa nahan atau terus-terusan, nggak putus, buang air kecil terus. Ada Pak yang seperti itu? Ada kan? Itu penyakit. Kenapa? Kalau sholat dia keluar itu tetap terus melakukan sholat, ini dikiaskan kepada wanita yang mustahadah. Wanita yang kena penyakit darah istihadah. Tahu darah istihadah Pak? Dia kayak darah haid tapi nggak putus-putus. Kalau haid kan 7 hari sampai 15 hari kan? Maksimal 15 hari. Ada perempuan itu yang berbulan-bulan, ada 7 bulan nggak berhenti-berhenti. Berarti itu darahnya bukan darah haid.
Itu disebut dengan dam al-istihadhah. Ya, darah penyakit istihadhah. Dan ini wanita yang seperti ini boleh sholat walaupun tetap keluar darah. Tapi dianjurkan setiap kali sholat untuk bersuci dulu. Dikiaskan kepada itu. Nah, orang yang memiliki penyakit ini ya, dianjurkan untuk berwudu setiap kali sholat. Kemudian yang kedua al-mustahadhah, ini dia yang disebutkan, wanita yang kena penyakit istihadhah. Ya, ini juga dianjurkan untuk berwudu setiap kali sholat. Berdasarkan hadis dari Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish, ya, Nabi berkata, "Tsumma tawadda'i li kulli shalah." Kemudian berwuduklah engkau setiap kali hendak sholat. Kemudian yang ketiga, orang yang dianjurkan untuk berwudu lagi adalah orang yang memandikan mayat atau orang yang mengangkat mayat. Ini pandangan Syekh beliau berkata, orang yang memandikan mayat dianjurkan untuk berwudu. Dan orang yang memandikan dan mengangkat mayat dianjurkan untuk berwudu. Dalilnya, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Siapa yang membawanya maka hendaklah dia berwudu. Syekh berkata, hadis ini dhaif, lemah. Maka tatkala hadis ini lemah, para ulama mengatakan cukup bagi mereka berdua ini berwudu saja. Cukup bagi mereka ini berwudu saja, enggak mesti harus mandi. Kalau kita biasanya gimana? Ada yang pernah memandikan mayat, Pak? Ada kan? Biasanya kalau setelah mandikan mayat kita mandi atau berwudu aja? Wudu aja. Oke, enggak ada masalah. Karena hadis yang menyebutkan harus mandi sanadnya hadisnya lemah, dhaif. Ya. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan wudu. Masuk kepada pembahasan mandi. Ada waktu kita lagi? Berapa lagi? 5 daqaik. 4 menit, Pak ya. Oke, kita singgung sedikit tentang disyariatkannya mandi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Saya pernah, Pak, bukan berdebat sih, cuman tukar pemikiran sama tetangga saya. Dia bilang begini, menurut saya melakukan doa secara berjamaah setelah selesai sholat fardu itu diperintahkan. Saya bingung, perintahkan, baru dengar nih, Pak. Dalilnya mana? Dalilnya katanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallah, mereka-mereka yang berzikir kepada Allah. Yadhkuruna itu kata-kata jamak, berarti sama-sama. Saya bawakan ini. Kalau begitu, nanti kalau junub sama-sama mandinya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, bersucilah. Ini supaya
meluruskan cara pandang dalam memahami ayat. Kadang sebagian orang memahami ayat tidak memulangkannya kepada pemahaman para ulama. Terkesan memahaminya sendiri. Ini salah. Dalam menafsirkan ayat jamaah, ini saya sebutkan, saya sampaikan. Jangan kita berbangga hati saat menafsirkan ayat itu berbeda dengan penafsiran orang-orang terdahulu atau ulama-ulama kita. Walaupun manusia menganggapnya hebat. Kenapa? Walaupun orang menilai, bagus itu ya, memahami ayat dengan sendirinya bisa begitu saja. Kenapa? Karena Al-Quran ini, Al-Quran yang ada di kita saat ini 30 juz itu sudah ditafsirkan oleh para ulama dan sudah mereka kaji, mereka bawakan beberapa riwayat dalam menafsirkan ayat tersebut. Lalu kita datang orang belakangan menafsirkannya dengan penafsiran sendiri yang tidak sama sekali ada tafsiran itu di kalangan para ulama kita. Kenapa kita katakan tidak boleh? Karena sudah pasti kita yang salah. Betul nggak Pak? Sudah pasti kita yang salah. Kalau berbeda tafsiran kita terhadap sebuah ayat dengan penafsiran ulama-ulama kita, ulama-ulama tafsir, Ibnu Katsir dan yang lain-lain, maka jangan bangga. Walaupun manusia mengancungkan jempol. Wah, ini bagus itu Ustadz. Ya, jangan bangga. Tapi tuduhlah diri kita, berarti kita sudah keluar dari ilmunya para ulama. Paham Pak ya? Nah dalilnya wa in kuntum junuban fatahharu, ya, kalau junub bersuci, mandi. Beginilah kita dalam memahami agama ini Pak. Mana dalilnya? Kita berbicara agama, yang ditanya apa? Mana dalilnya? Ada nih yang sangat betul-betul serius nih cerita masalah agama. Udah selesai dia ngomong, katanya sumbernya ada Pak, dalilnya ada. Wah enggak, repot gitu. Udah panjang lebar pembicaraannya kosong dari dalil, sia-sia. Ya, kalau berbicara tentang agama jangan keluar dari dalil, berbahaya. Kalau main perasaan nanti nggak selesai nanti. Perasaan saya berbeda dengan perasaan Bapak kan. Nah semua masing-masing kita punya perasaan masing-masing nanti akhirnya amalan ibadahnya. Jadi kalau bicara agama pakai dalil. Seperti yang kita baca ini. Dalilnya ini. Jelas kan? Para ulama berkata ini. Jadi selamat kita. Beragama selamat. Kalau kosong dari dalil sangat berbahaya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.